Menarik untuk dikaji dan direnungkan pernyataan Panglima TNI, Jen. TNI Gatot Nurmantio dalam acara ILC, 8 November 2016 di TV One. Dia menyatakan bahwa dunia global telah terjadi penurunan produksi minyak bumi. Dan pada akhirnya energi minyak akan habis. Oleh karena itu, dalam jangka menengah akan terjadi depresi ekonomi. Kondisi ini mendorong munculnya persaingan global sehingga banyak negara yang masuk dan bersaing untuk memperoleh dan memperebutkan energi untuk keberlangsungan hidupnya. Ketika energi minyak habis, maka dunia akan beralih mencari penggantinya, yakni tumbuh-tumbuhan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan pengganti sumber energi minyak itu. Tidak heran Indonesia merupakan wilayah yang paling diincar oleh berbagai negara untuk memperebutkan sumber energi itu. Pernyataan pria kelahiran Tegal tahun 1960 ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan surga bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Maka tidak mengherankan apabila Indonesia menjadi pusat incaran berbagai negara. Di masa lalu, Belanda sudah melakukan eksploitasi besar-besaran ke Indonesia, dulu Nusantara. Maka saat ini Amerika Serikat jauh lebih masif dengan teknologi modern yang super canggih. Mengeruk kekayaan alam di Freeport. Apa yang dilakukan negara adidaya ini bukan hanya menyebabkan hilangnya sumber daya tapi membuat masyarakat sekitar miskin dan terhina di negerinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh etnis China tidak kalah dahsyatnya. Setelah melakukan eksploitasi di bidang ekonomi dan perdagangan, maka mereka ingin masuk dalam kancah politik. Mereka bukan hanya ingin memperkokoh kekuatan ekonominya, tapi juga ingin menancapkan kuku-kukunya untuk lebih tajam di pusat kekuasaan. Dengan masuknya ke wilayah politik, China akan dengan mudah untuk menelurkan kebijakan yang menguntungkan mereka guna menghabisi dan memperbudak umat Islam. Munculnya Basuki Cahayapurnama, Ahok, sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta, merupakan momentum yang tepat untuk memasuki kancah politik. Meskipun Ahok terjerat kasus penistaan agama dan sedang menghadapi badai dan gelombang besar dari umat Islam, namun upaya kelompok etnis China untuk membela dan mempertahankannya sangat besar. Bahkan pejabat selevel presiden bisa dikendalikan oleh kekuatan China untuk membela dan menyokong Ahok agar bisa terbebas dari jeratan dan perangkap hukum. Birokrasi, baik kepolisian maupun kejaksaan secara sistematis dan terencana melakukan gerakan untuk membela guna lolosnya Ahok dari ancaman penjara. Reklamasi yang dilakukan di pantai Jakarta merupakan contoh konkret bagaimana kekuatan China dalam menguasai sektor ekonomi dan politik yang dikawal oleh Ahok. Proyek reklamasi pulau itu tidak boleh gagal atau dibatalkan. Siapapun yang membatalkan atau menggagalkannya, Rizal Ramli, Menko Bidang Maritim, merupakan korban kebijakan yang dianggap mengganggu proyek reklamasi pantai itu. Hal ini menunjukkan kekuatan China yang demikian kuat memasuki area istana negara. Pemerintahan China sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa siap mengirimkan pasukan bila terjadi kerusuhan yang mengancam keselamatan warga etnis China. Hal ini menunjukkan bahwa pihak China tidak main-main dalam mewujudkan rencana untuk menguasai sektor ekonomi dengan kekuatan politik. Kekuatan ekonomi China di Indonesia dibuktikan dengan penguasaan aset tanah lebih dari 70%. Oleh karena itu, berbagai cara akan ditempuh untuk mewujudkan tercapainya tujuan.
politik dengan mendorong Ahok untuk lolos dari sergapan umat Islam. Kekuatan politik China bukan hanya masuk dalam dunia birokrasi dan militer tapi juga memasuki bisnis untuk merusak generasi muda dari sisi moralnya. China memasok narkoba ke Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan penduduk Indonesia sudah terjangkit dan tergantung pada bisnis narkoba itu. Menurut data yang terbaru bahwa 2% dari penduduk Indonesia, 5 juta orang, telah terjangkit narkoba. Narkoba bukan hanya merusak secara fisik, tapi merusak secara moral. Artinya, dengan adanya narkoba ini, China bukan hanya memperoleh keuntungan finansial, tapi mampu merusak anggota masyarakat Indonesia sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan secara fisik. Momentum 4 November 2016 merupakan fakta yang tak terbantah bahwa umat Islam merupakan potensi besar untuk mempertahankan NKRI. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Gatot Nurmantio bahwa umat Islam merupakan benteng terakhir dari keutuhan NKRI. Hal ini ditunjukkan dengan bersatunya hampir seluruh komponen bangsa yang dibimbing oleh ulama dalam menekan pemerintah untuk segera memproses penista agama Ahok. Kalau dalam sejarah, ketika era penjajahan Belanda, umat Islam dipecah belah dengan politik pecah belah divide et impera, di mana para ulama bersatu untuk melawan penjajah Belanda, tapi berujung kalah karena diadu domba dengan kelompok adat. Episode sejarah ini berakhir dengan kokohnya kekuasaan Belanda dan runtuhnya kekuatan Islam. Saat ini tidak jauh berbeda di mana masyarakat penjajah Barat dan China melakukan politik yang sama, yakni memecah belah umat Islam. Islam dikelompokkan menjadi berbagai varian untuk konflik dan saling berperang sehingga kekuatan asing bisa langgeng dalam mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dan umat Islam dalam kondisi konflik tak berujung. Aksi damai umat Islam merupakan potensi dan kekuatan besar untuk mengakhiri eksploitasi asing dan asing. Kekuasaan asing sedemikian kuat, baik ekonomi maupun politik, sehingga tinggal menunggu waktu untuk memperbudak umat Islam. Inilah momentum yang tepat untuk menyatukan kekuatan umat Islam guna menghadapi bahaya kuning China dan Barat. Hanya dengan bersatunya umat Islam dan menghidupkan spirit jihad, negeri ini bisa dibebaskan dari eksploitasi ekonomi dan penjajahan politik yang dilakukan oleh etnis China dan Barat. Tanpa persatuan dan spirit jihad, hanya akan melanggengkan praktek perbudakan terhadap negeri mayoritas Muslim ini.